Indonesia merupakan salah satu negara maritim atau negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan wilayah laut yang sangat luas, yaitu 5,8 km persegi. Garam. Garam merupakan salah satu komoditas yang dihasilkan oleh negara kepulauan atau negara maritim, termasuk Indonesia. Karena garam merupakan komoditas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk mengolah makanan. Dan selain itu, garam juga digunakan sebagai bahan baku kegiatan industri. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan dalam industri garam. Pemanfaatan lahan garam potensial belum 100%. Dari total 68.754,16 ha, lahan garam potensial pada tahun 2009 baru sekitar 25.702,6 ha yang dimanfaatkan. Lemahnya para petani garam dalam upaya menghasilkan garam kualitas unggul, seperti yang dihasilkan oleh PT Garam Persero Indonesia. Harga garam yang relatif murah menyebabkan garam lokal terpaksa mengikuti harga. Murahnya harga garam membuat petani garam rakyat kian menjerit, mengingat kualitasnya yang masih dinomorsekiankan. Selanjutnya, dampak dari impor garam. 1. Merugikan para produsen dalam negeri. Dibukanya impor akan menimbulkan persaingan di pasar dengan produk lokal. Sesuai dengan hukum penawaran, bila suplai barang meningkat, harga akan menurun. Dengan harga yang turun, pendapatan produsen akan turun dan bahkan bisa merugi. Misal, impor beras akan menyebabkan harga beras turun dan merugikan petani. Demikian juga impor garam dapat merugikan petambak garam. 2. Rawan disalahgunakan. Pengaturan impor sering disalahgunakan sehingga menimbulkan adanya korupsi dan penyuapan. Misalnya dengan adanya suap untuk mendapatkan izin impor atau tambahan kuota impor. Para pengusaha yang ingin mendapatkan izin impor terkadang mengambil jalan pintas dan melakukan penyuapan ke pejabat terkait. Berikut cuplikan video dampak dari impor garam. Indonesia adalah negara kelautan, negara maritim, tapi ternyata hingga saat ini kita masih mengimpor garam dan tercatat realisasi impor sepanjang semester pertama di tahun 2019 saja sudah mencapai hampir setengah dari kuotanya, yaitu 1,2 juta ton dari alokasi impor yang diberikan pada awal tahun, yaitu sebesar 2,7 juta ton untuk 55 perusahaan. Nah, seperti apakah kuota impor garam di Indonesia selama ini dan dari mana saja kita impor garam dan bagaimanakah produksi garam dari dalam negeri? Saya akan ulas pada pagi hari ini untuk Anda. Negara maritim impor garam. Ini adalah data volume impor garam yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tapi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan bahwa di sini garam impor yang dimaksud bukanlah garam untuk konsumsi saja, untuk makanan ya, tapi garam untuk kebutuhan industri. Garam industri adalah garam yang kandungan natrium kloridanya, NaCl, tinggi antara 95 hingga 97% dan akan digunakan untuk bahan baku industri seperti industri chlor-alkali plant atau CAP, kertas,
farmasi, kosmetik, tekstil, hingga beberapa industri makanan dan minuman. Semuanya ini membutuhkan garam industri. Kebutuhan impor untuk bahan baku industri sayangnya tidak bisa disubstitusi atau belum bisa dipenuhi oleh petambak garam lokal. Dan kita akan lihat datanya sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Saat ini ya kita sudah di 2,7 juta ton. Volume impor garam ini terus meningkat dan pada tahun ini tadi saya sempat sebutkan kuotanya sebesar 2,7 juta ton dan hingga semester pertama saja sudah terrealisasi impornya sebesar 1,2 juta ton. Nah, garam impor ini disalurkan kepada 55 perusahaan yang memiliki izin impor. 10 diantaranya adalah perusahaan pengolahan garam sendiri, 2 perusahaan chlor-alkali plant atau CAP, 9 perusahaan kertas, serta beberapa perusahaan kosmetik, farmasi, dan juga pengeboran minyak. Lalu dari negara mana sih kita mengimpor garam sebenarnya? Nah, ini adalah negara-negara asal impor garam Indonesia. Dari sejumlah negara pada tahun 2017, nilai impor garam Indonesia ini mencapai 2,55 juta ton. Dan pada tahun 2018, kita sudah mengimpor 3,7 juta ton. Meskipun ini dengan nilai sebesar 83,59 juta dolar Amerika Serikat ya. Bahkan di tahun 2018 ini lebih tinggi 3,7 juta ton. Meskipun ada penurunan tipis sedikit di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 86,01 juta dolar Amerika Serikat, di mana ada kesulitan produksi garam di Indonesia karena cuaca yang tidak kurang mendukung. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai tahun 2016 ini ada apa sebenarnya. Ternyata kita paling banyak mengimpor garam dari Australia. Ini bukan juta dolar Amerika Serikat, melainkan juta ton. Dari Australia kita mengimpor sebesar sekitar 2,3 juta ton garam pada tahun 2017. Kemudian diikuti oleh India dengan 251.000 ton dari India. Tapi secara keseluruhan masih didominasi oleh Australia. Dan kenapa? Salah satunya adalah faktor cuaca. Kelembaban udara di negara beriklim tropis di Indonesia ini bisa mencapai 80%. Sedangkan di Australia hanya 30%. Jadi sangat mendukung sekali untuk Australia dengan adanya faktor ini. Dan sementara itu demi keberlangsungan industri, kita terus membutuhkan garam untuk menjaga keberlanjutan produksinya. Nah, dengan faktor ini, apakah kita selamanya akan terus mengimpor garam? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ini adalah produksi garam dari data yang kami himpun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Indonesia sendiri tidak hanya faktor cuaca atau iklim, tapi salah satu penyebabnya adalah petambak garam lokal belum mampu memasok garam industri adalah persoalan lahan. Setiap petambak garam ini rata-rata hanya memiliki lahan 1-2 hektar saja, sehingga tidak memenuhi kapasitas dengan berbagai tahap layaknya sebuah pabrik. Jadi lahan sebesar itu dipakai juga untuk pengendapan dan juga sekaligus untuk pengkristalan. Dan mari kita lihat datanya, inilah produksi garam Indonesia. Jumlahnya selalu berada di kisaran 1 hingga 2 ton dan diproyeksikan pada tahun ini kita bisa mencapai produksi sebesar 2,32 juta ton, meskipun tidak jauh berbeda dengan realisasi produksinya pada tahun lalu yang di 2,34 juta ton. Memang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, seperti contohnya pada tahun 2016 tadi sempat saya sebutkan, ini kita produksinya sangat rendah pada tahun 2016. Ini produksinya anjlok 96% dari tahun 2015 ke tahun 2016 ke hanya 118.000 ton saja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada saat itu diakibatkan oleh tingginya curah hujan. Perubahan iklim yang cukup ekstrim ini membuat intensitas curah hujan tinggi di seluruh wilayah Indonesia sehingga produksi garam di tahun 2016 sangat rendah. Penurunan ini juga yang pertama kalinya sejak tahun 2014 sempat ada penurunan, tapi jauh lebih drastis di tahun 2016. Dan inilah kondisi produksi garam saat ini. Meskipun sebenarnya didominasi oleh PT Garam ya, bukan rakyat petambak saja. Ambil saja di tahun 2015 PT Garam ini memproduksi sekitar 2,5 juta ton. Dan baru sisanya adalah hasil produksi rakyat. Jadi produksi garam Indonesia seperti ini kondisinya. Apakah kita akan berhenti mengimpor garam? Nah, menurut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia bisa berhenti mengimpor garam pada tahun 2021 karena ada lahan garam seluas 3.720 hektar di Kupang yang akan mulai memproduksi dan bisa memproduksi sekitar 800.000 ton. Meskipun selama ini lahan garam tersebut masih menjadi sengketa, tapi mungkin bisa menjadi harapan ya. Lalu seperti apa kebutuhan garam di Indonesia? Ini adalah kebutuhan garam di Indonesia untuk industri saja. Untuk industri saja. Di slide selanjutnya kita lihat ini. Ini adalah industri saja. Untuk petrokimia saja kita sudah membutuhkan 1,8
juta ton. Dan selanjutnya pulp dan kertas kita ada di 708,5 ribu. Jadi kebutuhan ini memang sangat besar ya. Jadi ini baru untuk industri saja, belum untuk konsumsi. Semoga saja dengan adanya sengketa lahan ini bisa selesai, kita bisa setidaknya mungkin nggak harus independen atau kita bebas dari impor, tapi seenggaknya bisa mengurangi kuota impor. Lalu, bagaimana solusi agar Indonesia tidak lagi mengimpor garam? Yang pertama, memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, seperti memperkenalkan produk-produk garam ataupun komoditas garam kepada generasi muda sejak dini. Yang kedua, membangun industri garam yang menghasilkan produk garam yang berkualitas. Dan yang ketiga, menghapus sistem kuota mengimpor garam dari luar.